bahas tentang plegi. Banyak yang minta gue untuk bahas tentang plegi. Udah banyak sebenarnya gue bahas tentang plegi ya. Kita lihat di sini apa sih yang mereka tulis tentang plegi. Pemahaman watak pragmatis. Kalian harus tahu orang pragmatis itu adalah orang introvert. Salah satu bagian dari introvert yang memang introvert yang asik lah ya, bukan introvert yang terlalu pemikir tapi lebih ke pengamat, damai ya. Dan orang pragmatis itu orang-orang biasanya lebih suka ngeliat dulu aja daripada ngelakuin. Jadi kalau kalian lihat orang anak kecil yang suka ngeliatin aja gitu, nggak marah-marah ngeliatin orang doang. Saya ada bayi yang kayak kalian peluk atau kalian gendong, dia cuma diem aja ngeliatin kalian, itu kemungkinan besar pragmatis. Pragmatis kekuatannya ada damai, tenang dan santai, pandai beradaptasi, cocok di mana-mana, kuat melakukan pekerjaan monoton, berpikir senantiasa ingin seimbang, suka tersenyum dan mengangguk. Ini kelebihan ya. Kayak ini Sadana Agung. Gue gak tahu itu kelebihan. Senang membantu orang lain, tapi pada saat dia sulit, tidak ada yang membantunya. Kelemahan, kurang semangat, menunda-nunda, kurang cepat mengambil keputusan, mudah letih dan cepat ngantuk, pendiriannya sering goyah, lekas menyerah, terlalu mengalah, terlalu acuh pada keadaan. Nah ini mending ini nih, tabelnya pada tabel yang ada di internet. Kalau mau beli, nggak bercanda, ntar gue ini deh. Ya kan, jadi emang dari kecil tuh kita bisa deteksi watak anak gitu. Anak-anak yang wataknya damai ini waktu kecilnya ya tadi nggak rewel, tenang, bajunya basah dia nggak rewel. Beda sama anak watak lain kayak yang Kole marah-marah, Melo nangis, Sanguin lah yang buat baju jadi basah. Lebih senang istirahat, terus ngeliatin teman-temannya main. Kalau dia udah kayak aku berani nih, dia juga mau coba. Tapi karena dia nggak berani bilang mau coba, akhirnya dia ngantri terus sampai kiamat. Gitu-gitulah. Itu kalau mungkin kalau plegi 90% ya. Terus ntar kalau udah agak besar, karena dia orangnya damai, dia gak cepat marah orangnya, emang kan lebih sabar. Itu kenapa dia orangnya butuh waktu banyak istirahat. Karena capek handle feeling, capek nahan emosi. Ada anak-anak yang dia udah tidur lama ya, terus misalnya kayak bangun pagi atau makan siang, lagi makan ketiduran, itu 80% orang pragmatis gitu. Terus kalau ditanya apa gitu, waktu kecil ya, ini kalau orang gede mah udah sopan. Waktu kecil kalau ditanya mau apa terserah. Itu apalagi yang 90%. Terserah bunda aja, mau pakai baju apa terserah, mau makan apa terserah, mau sekolah apa enggak terserah. Ada orang tua yang aja nanya mau sekolah apa enggak. Itu jawaban orang damai. Kalau udah gede jawab terserah tuh lebih ke sopan ya. Kayak udah orang koleris kalau udah gede jawab terserah tuh ya karena udah belajar sopan santun aja. Dalam hati ya kayak cewek-cewek, tahu kan lu ya, makan apa terserah, oke kita main Kentucky, itu kan diboikot itu kan. Terus ya udah katanya terserah, terus makan apa dong, ya udah kita makan sushi aja, aku lagi nggak mau sushi, ya udah kita kamu mau makan apa terserah. Itu kok gue emosi sendiri ya mengingat masa lalu gitu ya. Ada. Emang karena pada dasarnya hasrat utamanya orang pragmatis itu nggak mau ngatur gitu. Jadi kayak ya udah, egonya bisa dibilang santai banget itu. Terserah lah. Begitulah orang damai itu, kayak menghindari konflik, jarang marah. Jadi handle feeling, istirahatnya lama, terus tiba-tiba lagi tidur siang gitu karena kesel sama kakaknya, terus kakaknya datang malah gangguin lagi. Wah itu kecewa banget tuh. Dia bisa marah baru di situ tuh. Kalau bisa ya seminggu itu orang plegi janganlah kerja 7 hari. Kayak seminggu ya harus ada istirahat atau enggak tipes. Kalau enggak bisa kena mentalnya, bener deh. Semua watak itu harus istirahat. Tapi untuk orang pragmatis itu wajib. Kalau Kole sunnah ya. Kalau lo mau istirahat boleh, kagak juga kagak gitu kan. Kalau dilakukan baik, kalau enggak ya emang Kole udah strong aja. Tapi kalau plegi wajib. Apalagi nih kayak orang tipe-tipe pragmatis yang kerjanya konsultasi, yang kerjanya konsultan, yang dengerin orang-orang. Tuh kalau dia dengerin orang terus tuh kayak Bu Isa tuh, wah capek, harus istirahat. Ya bener kayak Bu Isa. Kayak Bu Isa tuh nanganin anak korban narkoba,
Nggak bisa 7 hari 7 malam gitu. Padahal biasanya zaman dulu tuh zaman narkoba putau tuh kan 7 hari 7 malam tuh. Dan dia butuh kayak tidur sebentar, leha-leha sebentar. Itu untuk charge baterainya. Bukan baterai kasih, bukan baterai sosial, tapi lebih ke baterai pragmatisnya. Ya kalau pasangan kalian ada orang-orang pragmatis nih. Ini kadang-kadang nih ya, istri-istri kole lihat pasangannya suami pragmatis baru pulang terus langsung duduk tidur-tiduran, dimarahin. Kayak mandi dulu, ganti baju dulu. Biarin lah. Capek brother itu mereka. Kasian. Orang pragmatis emang kekuatan sama kelemahannya simple sih. Orang yang damai tapi males. Orang yang tenang tapi kadang-kadang terlalu pasif. Dia orang yang sebetulnya praktis. Praktis itu maksudnya kayak simple lah. Ya kan? Nggak ribet sebetulnya. Kayak lu lihat orang pragmatis pasti nggak mau ngelakuin hal yang sulit-sulit, lebih milih hal yang mudah, dan kalau bisa ya mereka nonton aja gitu. Terus ada yang bilang nih kole-kole di komen, saya juga suka nonton, saya juga lebih baik nonton aja. Iya, kalau plegi mereka emang nonton, hasratnya diem nonton, nikmatin. Lu kole nonton tapi banyak kritik, tau gak lu? Iya, kayak seakan kalau gue yang lakuin nggak kayak gini nih. Ini coba gue jadi sutradaranya. Coba ini, coba alami. Semuanya disalahin kalau orang kalau itu kan. Dia salah, lampu salah, cecak salah. Kalau plegi, dia yang disalahin. Emang keahlian orang plegi ini mengerjakan pekerjaan yang monoton. Mereka jago lah, makanya bisa diandalin. Kayak kerjaan yang itu aja, karena menurut mereka kan gampang. Ya udahlah, gue kerjain yang ini aja terus. Mungkin kayak orang Korea tuh bosen ya. Misalnya seharian duduk, Zoom, ngajar, itu Kole bosen. Plegi emang suka ngajar. Karena ngajar ya udah, dia udah punya materinya, dia ini tanya jawab. Orang plegi kalau ditanya nggak bisa jawab, mereka bakal bilang, oh ya nanti coba untuk pertemuan selanjutnya saya research dulu gini-gini atau saya cari tahu dulu. Nggak kayak gue, orang sanguin, asal jawab. Tapi kadang-kadang gue suka amazed sama diri gue nih sanguin yang asal jawab, tapi ternyata orang-orang kayak wah, kagum. Entah kagum entah dalam hati, wah blow on nih orang, ya gitu. Aduh, karena maunya damai, orang pragmatis ini terkenal banget suka menunda-nunda. Nanti dulu deh ya. Jadi gak tegas. Karena gak mau konflik, cari aman sendiri, play safe. Jeleknya mereka emang peacemaker gitu. Tapi kalau udah ribet banget, kabur, mundur. Jadi kalau kalian kesel sama orang pragmatis, jangan langsung kalian bentak. Pergi mereka. Motivasinya kurang tinggi sih, itu yang kadang-kadang bikin orang plegi itu agak-agak menjebalkan ya. Dia kayak ya udahlah gue gini-gini aja udah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah bersyukur gitu. Tapi mungkin kadang-kadang ada orang kole yang kayak lo kan punya opportunity kayak gini, kenapa nggak dikejar gitu ya. Tapi ingat, kita boleh tetap bersyukur, tapi tetap kita harus maksimal dalam hidup. Kalau misalnya belum maksimal, kita masih punya potensi dan kita kayak udahlah gue gini aja, itu namanya pasrah bukan bersyukur. Terkesan penakut ya. Berapa pragmatis itu orang kesel karena kayak ini orang penakut banget. Saya bukan karena penakut ya, sebetulnya lebih kayak mereka nggak mau konflik, jadi kayak ya udah kita mundur aja. Enggak, kenapa sih kita nggak ngelawan gitu kan? Kole-kole pada gitu kan, lagi ya mundur terus. Ini emang ada yang harus kalian tahu, ini semua udah ada jadi hasrat dasar orang-orang pragmatis itu. Untuk orang-orang pragmatis kalian harus belajar untuk jadi lebih tough gitu. Udah tahu kalian kelemahannya kayak gini, ya udah naik. Tapi karena kalian yang bukan pragmatis, kalian bisa lebih memahami kenapa orang ini kayak gini. Jadi maklumi dan bantu dia. Rangkul. Jangan cuman ditendang, dorong gitu aja. Dorong dikit-dikit lah. Kalau kesel selengkat. Banyak orang flaggy yang kadang-kadang juga kesel sama diri sendiri. Selalu bertanya di komen, kok begini sih menunda-nunda gitu. Bagaimana cara ngatasin kata-kata menunda-nunda ini ya? Kita pakai teknik program neurolinguistik, ini banyak banget yang nanya soalnya. Kalian malas, kalian berpikir kok aku suka menunda-nunda ya? Langsung katakan, oke, saya kerjakan sekarang. Oke gas, ya kan? Nggak kesono. Tapi emang itu lagu bagus. Tapi lagu itu aslinya bukan nomor 2 Toranggas ya. Jadi gitu, oke, saya kerjakan sekarang. Itu kata-kata yang harus selalu katakan orang pragmatis itu. Gitu caranya. Jadi kekuatan program neurolinguistik. Kita ngomong apa, otak nyerap, otak kata-katanya diulang-ulang, otak dengar terus, akhirnya otak aktivasi neuron untuk ngelakuin kayak merintah tubuh kita untuk kerjain itu sekarang gitu loh. Jadi emang yang kita ucapkan itu jalan lewat sistem saraf, terus dia nutupin kelemahan yang kita miliki gitu. Kayak saya
saya lebih tenang, saya lebih tenang, saya lebih tenang. Karena saya sebagai orang sanguine colic itu susah banget tenang gitu. Ini aja kaki gue gerak-gerak nih. Ini gue nggak tahu kenapa kaki gue gerak-gerak. Atau misalkan pas rapat, ya kan, ada teman gue dulu orang play gini. Ada dulu namanya tutorial waktu gue kuliah. Dia nulis, don't be dominant, dan don't let anyone be dominant gitu. Kayak gue lihat kayak ini kayak nyindir gue nih orang gitu kan. Tapi ternyata enggak. Dia tuh ngerasa kayak, kalau terlalu orang-orang pada dominan, egonya terlalu tinggi, menakutkan gitu. Jadi kayak kelihatan menakut gitu. Jadi malah nggak tegas dia, kayak dia kadang-kadang juga takut mau ngomong. Bagusnya langsung bilang kayak, sekarang saya akan ambil keputusan dengan tegas gitu. Kayak karena kalau dia cuman kayak jangan terlalu dominan, jangan terlalu megang kendali, itu kayak nggak ada yang respect sama orang kayak gitu. Itu bukannya peacemaker, tapi kayak lebih kelihatan penakut ya. Jadi emang carilah kalimat-kalimat yang mampu mengatasi kelemahan apapun watak kita, kayak orang kole, melo, sanguin gitu. Tapi kalau plegi itulah tadi kata-katanya kayak do it now, kerjakan sekarang. Atau enggak kayak ya saya akan mengambil keputusan dengan tegas, atau saya mengambil keputusan dengan tegas gitu. Kalian punya anak nih, anak plegi kan yang suka bilang terserah. Ya kalian latih untuk kayak ayo tentukan sekarang kamu bisa. Tentukan sekarang kamu bisa. Ajaran dia hal-hal yang mudah aja kan, ngomong tuh mudah ya. Kata dia nggak bisa, ngomong dulu aja, coba ngomong dulu. Ya udah sampai dia ngomong gitu kan. Kalau butuh di eja, saya bisa, saya bisa. Ya gitu sampai ya gitu. Orang plegi itu kan selalu nanya gimana caranya. Jadi kalau kalian ngomong ke orang pragmatis, usahakan jelaskan dengan perlahan dan dengan dengan kata-kata yang gampang. Nah, karena mereka kalau kalian terlalu kayak lepas, mereka bingung kayak udah akhirnya mereka nggak ngelakuin apa-apa. Tapi kalau ada step by step yang mereka tahu, mereka bakal lakuin, dan mereka bakal lebih ngelakuin lebih baik pada orang koleris. Kenapa? Karena monoton tadi. Gitu. Bantulah untuk mereka jadi lebih paham. Ya. Kalau punya anak pragmatis, kasih penjelasan, ajak jelaskan. Jadi terus diulang-ulang aja ya. Emang orang pragmatis itu bisa dibilang orang yang selalu pengen nyenengin orang. Bukan kayak orang sanguin yang pengen happy-happy, tapi ini kayak gak mau ada konflik. Jadi orang tuh ngerasa kayak oh ya ini aku harus membantu dia gitu. Kasian. Tapi kadang-kadang suka di take it for granted juga. Nih ada nih tips orang tua punya anak pragmatis. 1, ajarin untuk punya tujuan sama target. Nah, kita tahu kan orang pragmatis tuh suka ngindarin tujuan ya. Dia takut sama pertanyaan apa tujuanmu, itu takut. Ajarin aja dengan cara yang santai gitu. Kayak ayo kamu pasti bisa, kamu maunya jadi apa. Belum tahu, gak ngerti. Terus kasih contoh. Nih ada pilot, ada polisi, ada dokter, ada presiden walaupun susah gitu ya. Mungkin entah kenapa gue ngerasa kalau kalian mau jadi presiden Indonesia tuh susah ya. Susah, udah ya kalian butuh kebijaksanaan untuk oke, kita skip aja gitu. Ajaran anak-anak kalian untuk bergerak lebih cepat, karena dia kan maunya relax aja gitu. Kayak bentar bu, ayo sini, ayo nih nggak apa-apa, coba dulu, ayo. Tapi jangan kayak angkat, ini kamu enak aja duduk terus. Tambah males mereka gitu. Ya, tapi bujuk aja, ngelakuin sesuatu bergerak lebih cepat. Kayak hari ini kita mau pergi, jam 1 kita udah siap ya. Nah, mereka biar dilatih untuk bisa cepat gitu. Karena kalau enggak, waduh, letoy. Dan ngajarin sesuatu untuk belajar lebih banyak dengan cara sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Dari 5 soal, besoknya 10 soal, besoknya 15, lama-lama jadi 100 gitu. Ajarin untuk menangani masalahnya sendiri. Karena orang plegi itu bisa mengatasi masalah orang lain, tapi saat dia punya masalah, dia capek banget, dia gak sanggup menghadapinya. Maka kita ajarin padanya, hadapi masalahmu, it's okay, kamu bisa kok. Jadi emang tips untuk orang tua anak pragmatis, jangan biarin anak-anak plegi kamu terlalu nyaman di zona nyaman mereka gitu. Jadi agak diangkat, agak dirangkul, tapi ingat, jangan didorong, jangan dibentak ya. Thank you for watching Bros Ahmad Bros. Let's go.